إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya kehidupan kita tidak lepas dari nikmat dan musibah. Ini semuanya terjadi dengan takdir Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha memberikan nikmat kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyaknya serta besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Karena saking banyaknya dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Maka segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula musibah. Apapun yang terjadi, semua dengan takdir Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Ini harus menjadi keimanan bagi setiap muslim. Ini termasuk pokok keimanan, yaitu beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir artinya kita beriman segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau tidak, maka tidak mungkin terjadi. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Musibah apapun itu terjadi apabila Allah izinkan, apabila Allah takdirkan. Kalau Allah tidak izinkan, kalau Allah tidak takdirkan, tidak mungkin terjadi. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman bahwa musibah itu takdir Allah dan dia ridho, dia terima takdir Allah itu dengan hati yang lapang, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ini jemaah sekalian, di antara nikmat di balik musibah kalau kita hadapi dengan keimanan. Wa may yu'min billahi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengimani musibah itu takdir Allah dan dia terima dengan lapang dada, dia tidak marah kepada takdir Allah, dia terima dengan penuh keridhaan apa yang Allah akan berikan kepadanya, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala
bergantung pada besarnya musibah. Jadi jemaah sekalian, ini nikmat di balik musibah. Kata Nabi SAW, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya musibah. Pahala apa yang kita dapatkan dari musibah? Pahala sabar. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Itulah sebabnya jemaah sekalian, para nabi dan rasul, kalau kita baca dalam sejarah, musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada musibah yang menimpa orang biasa. Mungkin kalau kita kebanjiran rumah atau kehilangan rumah kita, Nabi Muhammad SAW bahkan kehilangan kampung halaman. Beliau terusir dari kota Makkah, harus berhijrah ke kota Madinah. Harta benda kaum muslimin yang tersisa di kota Makkah itu dirampas oleh orang-orang musyrik. Mereka kaum muslimin, para sahabat, orang-orang yang paling soleh, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, kehilangan kampung halaman. Tanah dan rumah mereka, harta-harta mereka dirampas oleh orang-orang musyrik, dan mereka harus berhijrah ke kota Madinah. Begitu pula jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW menderita berbagai macam cobaan dan musibah dalam hidup beliau. Ketika beliau masih hidup, semua putra beliau wafat saat mereka masih kecil. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Kemudian semua putri beliau wafat ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Tidak lama wafat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, mungkin belum seberapa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Di perang Uhud, kepala beliau terluka dan gigi beliau pecah. Masih banyak lagi musibah yang menimpa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, sehingga beliau bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling keras musibahnya itu para nabi, kemudian yang derajatnya di bawah para nabi, kemudian yang derajatnya di bawahnya lagi, demikian seterusnya. Allah berikan musibah bergantung pada keimanan seseorang. Namun yang jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka makin tinggi tingkat keimanan seseorang, makin berat pula musibah yang akan menimpanya, dan makin besar pula pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Bahkan kata beliau, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan timpakan kepada mereka musibah. Kalau mereka ridho, Allah pun ridho kepada mereka. Kalau mereka marah, Allah pun murka kepada mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita terima takdir Allah berupa musibah yang Allah berikan kepada kita dengan penuh keridhaan. Kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita prasangka baik kepada Allah. Kita yakin pasti di balik musibah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Di antara kebaikan yang sudah kita sebutkan tadi, kalau kita ridho, Allah pun ridho kepada kita. Kalau kita beriman ini semua terjadi dengan takdir Allah, maka Allah akan tambahkan hidayah kepada kita. Kalau kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang melimpah.
Dan juga Nabi SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, meskipun hanya duri kecil yang menusuknya, maka itu akan menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita semuanya pahala kesabaran dan pengampunan atas dosa-dosa kita, sehingga kita menghadap Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah besar di balik musibah yang menimpa kita adalah Allah ingin mengingatkan kita sebagai sesama muslim, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Sesungguhnya orang beriman terhadap orang beriman yang lain bagaikan sebuah bangunan, harus saling menguatkan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit sampai demam dan tidak bisa tidur. Luar biasa jemaah sekalian, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal ukhuwah, dalam hal persaudaraan, dalam hal saling mencintai. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa musibah, meskipun kita semuanya ditimpa musibah, hendaklah kita tetap selalu berusaha menolong orang lain. Hendaklah kita berusaha menolong orang-orang yang mungkin lebih parah keadaannya daripada kita. Maka ketahuilah, dengan kita menolong orang lain, itu adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita. Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan kesusahan orang yang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sesama muslim bersaudara, harus saling tolong menolong. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, pertolongan terbesar yang bisa kita berikan kepada saudara kita adalah memberikan nasihat. Di samping kita berusaha menolong kesusahan dia dalam hidup di dunia ini, kita juga berusaha memberikan nasihat kepadanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak dia untuk melakukan sholat, larang dia bermain judi, larang dia berzina, larang dia memakan riba, larang dia melakukan perbuatan maksiat. Ajak dia melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertolongan terbesar yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kenapa jemaah sekalian? Kalau kita bertakwa kepada Allah, apapun masalah kita pasti Allah selesaikan. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar atas semua permasalahan hidupnya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini janji Allah. Jangan pernah kita ragu dengan janji Allah. Kalau kita taat kepadanya, kita jalankan perintah-perintahnya, kita jauhi larangannya, pasti Allah berikan solusi apapun masalah hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memudahkan urusannya. Maka mari kita saling nasihat menasihati. Kalau melihat saudara kita sudah ditimpa musibah, belum juga mau sholat, ingatkan dia untuk sholat. Kalau lihat saudara kita sudah ditimpa musibah, belum juga mau menutup aurat, ingatkan untuk menutup aurat. Ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengatasi masalah yang menimpa kita, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita dan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini, terutama di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin wal mustada'afin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.